Gadis ini diuji sebagai Dewi 1000 tahun baru ada lagi punya Korea. Pria melihat dia sekali langsung tidak bisa kendali lagi. Dory cantik seperti itu tapi dia adalah pemilik restoran sushi. Tidak hanya melihat tarot buat pelanggan. Dan bantu pelanggan habisin Playboy. Kasih pelajaran buat selingkuhan. Jadi setiap hari restoran dia sangat rame. Hari ini ada orang datang buat melihat meramal. Dia bilang sepertinya pacar dia punya orang lain. Bagaimana bisa bertahankan hubungan ini? Dory mendengar itu, langsung marah. Bangsat pria ini. Bajingan kalah sama kepala ikan ini. Harus memotong dia menjadi ribuan seperti buat sushi. Kata-kata ini telah didengar oleh pria itu. Dia langsung kaget. Dan Dory melihat ke sahabat gadis ini. Dengan cepat meresahkan sesuatu. Dia suruh gadis itu ambil satu kartu. Sahabat diam sebentar baru ambil satu kartu. Berbohong. 2 kepribadian. Sikap bodoh, bisa dimengerti seperti itu. Sebelum pergi Dory sengaja tanya sahabat gadis ini apa perusahaan bajingan itu. Lalu minta lihat foto pria itu. Besok Dory make up yang sangat cantik. Berjalan di dalam kota menarikan semua perhatian. Dia ambil foto pergi ke depan perusahaan bajingan itu. Kebetulan melihat 3 pria itu yang ada di dalam foto. Tapi dia salah orang berpikir yang tengah adalah bajingan itu. Pria ini ada di dekat rumah Dory. Dan dia adalah pemilik perusahaan ini juga. Dory pura-pura dia sedang investigasi tentang cinta. Woo Bin melihat Dory. Merasakan dia adalah model yang tepat dia telah mencari selama ini. Jadi minta no HP punya dia. Dory berpikir dia berhasil merayunya. Malam Dory bawa Mi Yang ke apartemen sahabatnya. Melihat sahabat sedang peluk satu pria. Dan itu adalah pacar Mi Yang. Melihat Mi Yang mau nangis. Dory juga sudah mengerti semua. Dia marah tarik Mi Yang ke tempat mereka. Pacar melihat Mi Yang langsung bersembunyi di belakang sahabat. Lalu langsung kabur. Tidak lupa balik kasih hati buat sahabat. Dory marah lemparkan sepatu ke arahnya. Mi Yang kumpulkan keberanian ajak sahabat dan pacar keluar. Tidak menyangka pria ini tidak ada rasa yesal sama sekali. Dan bilang Mi Yang tidak cukup baik maka dia seperti itu. Mi Yang sakit hati terus menangis. Sekarang Dory bawa tas gede masuk ke dalam. Dia sudah tahu hasilnya. Langsung tarik baju pria ini. Lepasin. Ingin dilepas? Saya akan lapor polisi. Panggil polisi saja. Ingin tahu rasa dipecat sama perusahaan? Kau sedang mengancam saya? Bagaimana bisa seperti itu? Saya hanya mencoba tanya. Dory ambil air dan semprot ke muka pria ini. Tidak menyangka Mi Yang mulai duluan. Lemparkan daun bawang ke mukanya. Cocok buat kau. Sahabat juga bangun minta maaf sama Mi Yang. Dia berbalik dan bilang selamatnya sudah mendapatkan satu bajingan. Sangat puas. Ketika pulang Woo Bin melihat Dory. Sekarang dia baru tahu jika gadis ini adalah tetangganya. Dory tidak tahu dia adalah pria tadi pagi. Melihat pria ini gendong satu kotak barang. Dan kelihatan BH. Dory berpikir dia cabul. Kau cabul? Ini bukan. Kau sedang mau melakukan apa? Gadis di bus ini melihat. Tidak menyangka pacar sedang bersama sahabat dia. Sahabat angkat kepala melihat Dory. Dia langsung cium pacar Dory. Momen itu Dory hancur. Dia tidak bisa menahan air mata. Orang di bus terus melihat dia. Saat itu ada seorang pria datang. Pakai topi buat dia. Lalu menggunakan badan tutupi buat dia. Dory tidak bisa menahan lagi dan terus menangis. Ketika sampai tujuan pria itu kasih Dory satu kacamata. Dia belum tahu muka pria itu sudah pergi. 7 tahun kemudian sahabat mencari ke dia lagi. Dia kasih undangan buat Dory. Dan bilang Dory sekarang masih sendirian. Woo Bin di samping mendengar semua. Dory ingin kasih pelajaran. Tapi ditarik sama Woo Bin. Sayang. Siapa ini? Pacar kamu. Sayang baru pulang?
Kenalin dulu, dia adalah Yo Woo-jo. Ini adalah pacar gue. Sekarang Dori baru sadar jika dia tidak tahu nama pria ini. Nama saya Cha Woo Bin. Untungnya Woo Bin cepat jawab. Woo-jo melihat mereka berdua jadi mulai curiga. Pada saat itu asisten Woo Bin juga masuk mencari dia. Woo Bin langsung kasih sinyal mengedipkan mata. Asisten langsung mengerti. Bos, karena masih ada kerjaan. Jika kau masih pulang cepat seperti itu, harus gimana sekarang? Ya Tuhan. Seperti kamu sangat kangen sama aku ya? Asisten juga kerja sama. Dan bilang bos di perusahaan sering omong tentang kamu. Langsung hancurkan curigaan punya Woo-jo. Membuat dia kesal karena pacar Dori adalah orang kaya. Sebelum pergi dia bilang nanti ketemu di acara pernikahannya. Woo Bin lewat melihat ke dalam restoran lagi. Melihat Dori pakai kacamata 7 tahun yang lalu. Kacamata itu. Ternyata pria itu adalah dia. Ketika bantu Dori di bus. 7 tahun ini dia belum pernah jatuh cinta sama siapa. Karena ingin mencari wanita tahun itu. Tidak menyangka gadis itu adalah tetangga dia. Dia kasih tahu identitas aslinya. Karena nangis jadi baru jelek seperti itu. Ini punya saya. Dori juga kaget karena sudah 7 tahun Woo Bin masih ingat. Dia lepaskan kacamata punya Dori. Dan bilang dia tidak butuh kacamata ini lagi. Mulai sekarang jangan menangis lagi. Nanti hanya pakai ketika sedang ada matahari. Besok Woo Bin pakai vest mau berangkat kerja. Dori tidak tahu. Melihat dia baru sadar jika ini adalah Woo Bin. Sangat beda kan? Dengan cepat sudah waktu pernikahan Woo-jo. Pengantin lari dan minta maaf sama Dori. Lalu Woo-jo juga datang. Dia mengerti walaupun sudah bersama 7 tahun tapi pria ini masih tidak bisa lupa sama Dori. Dan minta maaf sama Dori. Tuhan akhirnya juga hukum dia. Walaupun culik orang lain dan tidak bisa menahankan. Hanya punya sendiri akan punya sendiri selamanya. Semua melihatnya, ini adalah cara untuk kasih pelajaran buat selingkuhan. Dori adalah wanita paling cantik di studio TV. Penampilan cantik lebih dari artis asli. Semua tamu juga suka sama dia. Karena itu rekan sangat kesal padanya. Selingkuhan membuat cara supaya Dori dipecat dari perusahaan. 3 tahun kemudian, Dori buka restoran sushi. Sangat rame. Selingkuhan mencari ke dia lagi. Berharap dia akan ikuti satu program TV baru tentang cinta. Tapi Dori langsung menolak. Langsung usir orang ini keluar, dan lempar garam ke badannya. Lalu dia mencari ke bos perusahaan pakaian dalaman adalah Woo Bin. Ingin dia ikuti program itu. Dan bilang Dori yang undangnya. Tidak menyangka Woo Bin juga adalah master soal habisi selingkuhan seperti ini. Dori sangat pintar soal melihat pria lain. Sebelum dia kerja sama saya, juga demi berkat kemampuan untuk naik. Jika kau undang orang lain seperti ini pasti tidak ada yang mau ikuti. Anda mengatakannya agak tidak sopan. Karena kau tidak sopan sama saya dari tadi. Jadi saya harus balas juga kan? Saya tidak sopan? Ini pertama kali ada orang ngomong saya tidak sopan. Adegan punya kau sekarang tidak keren. Hanya terlihat tidak sopan saja. Dan jangan suka sebut nama Dori. Hari itu Dori habis beli sayuran, melihat ada banyak orang di depan rumah. Melihat dia langsung datang. Ternyata wanita itu membuat gosip bahwa dia suka selingkuh. Berkencan dengan seorang pria artis membuat pria itu harus keluar dari dunia entertainment. Untungnya rekan Dori melihat adegan itu. Langsung ambil foto buat bukti bantu Dori. Dori ketika tahu soal ini langsung bawa 1 kotak gurita. Dia harus balas semua dendam dia simpan selama ini. Wanita itu melihat Dori masuk ke dalam jadi langsung kaget. Dori angkat gurita keluar. Dengan santai berjalan ke arahnya. Lalu pukul wanita ini dengan gurita. Melihat aja sudah tahu sangat sakit. 1 kali tidak cukup Dori langsung pukul sekali lagi. Jangan senang dulu. Wanita ini langsung teriak. Saya akan tuntut kau. Park Hyo Jong. Kau waktu ini membuat gosip di sosmed dengan banyak kata-kata jahat. Gosip artis D ganggu orang lain.
Sampai artis bernama Ye sedang hamil. Dan banyak gosip lain lagi. Heiga Dori. Kau punya bukti? Bukti? Kalau mau lihat mari ke pengadilan. Woo Bin juga tidak bisa menahan lagi dan mengakui pada Dori. Saya juga suka sama kamu. Mereka akhirnya juga ada keputusan untuk cinta mereka. Karena tidak mau ada gosip. Woo Bin langsung ungkapkan soal dia adalah pacar punya Dori ke sosmed. Selain dia Dori juga tidak berkencan dengan orang lain. Di kolom komentar ada banyak fans punya restoran, selamat buat Dori. Akhirnya gosip yang lama juga hilang. Mereka main ke akuarium. Woo Bin memutuskan beli tempat ini buat Dori. Biar dia menjadi manajer danau ikan nyata.